si istri tidak terima bahwa handphonenya itu digadaikan, sehingga berlanjut juga penuduhan dari seorang suami kepada istrinya, yaitu menuduh bahwa istrinya juga selingkuh. Nah, Artinya sang suami sering mendapati istri mungkin asik bermain handphone dan menduga istrinya berselingkuh, begitu? benar, mungkin didasari atas itu karena asik bermain handphone, tidak mengurus rumah tangga, dan pada akhirnya si suami menduga istrinya ada main di belakangnya dengan pria lain. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya kita. Selamat datang di channel Weni Arti, dan terima kasih bagi yang sudah klik dan nonton video ini. Di hari Minggu sore itu Susilawati merasa kesal karena sejak siang tadi ia mencari-cari HP-nya, tapi tak kunjung ketemu. Tak berapa lama kemudian Nali suami Susilawati tampak pulang ke rumah setelah pergi entah kemana sejak siang hari tadi. Melihat suaminya pulang, Susilawati lalu bertanya apakah ia melihat ponselnya, yang lantas dengan enteng dijawab oleh Nali jika ponsel itu sudah digadaikan olehnya. Mendengar jawaban tersebut sontak Susilawati pun marah, sehingga cekcok pun kembali terjadi di antara suami istri itu. Tapi kali ini bukan hanya pertengkaran biasa, namun satu peristiwa berdarah menjadi akhir segalanya. Di rumah sederhana yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT 1 RW 3 Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau ini adalah tempat tinggal sepasang suami istri Nali 37 tahun dan istrinya Susilawati yang berusia 34 tahun. Belum ada informasi ya, pasutri ini sudah memiliki anak atau belum. Tapi yang pasti rumah tangga mereka memang kerap diselimuti pertengkaran, biasanya karena masalah ekonomi. Nali dan Susilawati istrinya yang hanya kerja serabutan tentu saja tidak memiliki pendapatan pasti, sehingga kehidupan sehari-hari mereka pun begitu sederhana. Namun setiap kali ada kebutuhan mendesak, cekcok tak bisa lagi dihindari, karena kurangnya ekonomi seringkali menjadi pemicu, mudahnya emosi timbul di antara mereka. Meskipun demikian bertahun-tahun berumah tangga, walaupun dalam keadaan kekurangan tapi mereka berdua ini tetap bertahan. Setelah lelah bertengkar, pasutri itu akan akur dan baikan lagi. Begitulah keseharian mereka. Hingga tibalah pada hari Minggu 13 April 2025 siang, Susilawati mulai kelabakan saat tak menemukan ponselnya, padahal sudah dicarinya ke sana kemari. Ada rasa kesal juga sedih di hatinya jika ponsel kesayangannya itu sampai hilang. Bahkan sampai sore hari pun menjelang ia tak berhasil menemukan ponselnya itu. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Nali suaminya tampak pulang ke rumah setelah pergi entah kemana sejak siang tadi. Susilawati yang panik ponselnya tak kunjung ketemu, langsung bertanya pada suaminya itu apakah ia melihat di mana ponselnya tersebut. Nali sang suami yang mendengarnya seketika raut wajahnya tampak sedikit memucat, lalu dengan enteng berkata jika HP atau ponsel istrinya itu juga sudah digadaikan olehnya. Jadi ceritanya 3 hari sebelumnya, tepatnya pada 10 April 2025, Nali sudah lebih dulu menggadaikan HP miliknya sendiri, lalu katanya uang hasil dari gadai tersebut sebagian diberikan kepada si istri. Sekali lagi ini dari versi Nali ya. Ketika itu sudah sempat terjadi pertengkaran di antara pasutri tersebut. Nah 3 hari kemudian, yakni di hari Minggu sore 13 April 2025, diam-diam Nali juga gadaikan HP milik Susilawati istrinya itu, yang berarti belum mendapat persetujuan dari si istri. Dan sore hari itu saat Nali pulang ke rumah, mendapati istrinya sedang mencari-cari ponselnya, barulah ia mengaku jika ponsel atau HP milik istrinya itu juga sudah digadaikan olehnya. Nah, Susilawati yang mendengar pengakuan suaminya itu seketika marah-marah dan terus memaki-maki pria yang sudah bertahun-tahun menjadi teman hidupnya itu. Sementara Nali berusaha menjelaskan pada istrinya itu jika ia terpaksa karena mereka memang butuh uang. Tapi Susilawati tak mau tahu dengan alasan suaminya. Ia terus marah-marah dan meminta agar HP-nya dikembalikan segera. Nali yang mendengar istrinya marah-marah lalu curiga, kok sampai segitunya marahnya hanya karena HP digadaikan.
Dari sinilah muncul kecurigaan dalam hati Nali. Jika mungkin istrinya itu telah memiliki selingkuhan, sehingga wanita itu membutuhkan HP-nya untuk komunikasi. Merasa kesal terus mendengar amarah si istri, ditambah adanya kecurigaan dan cemburu jika istrinya sudah memiliki selingkuhan. Dengan emosi yang juga memuncak, pria 37 tahun itu mengambil sebuah kapak di bawah lemari makan yang ada di dapurnya. Tanpa banyak bicara, kapak itu langsung diayunkan ke arah leher si istri sebanyak 2 kali. Yang seketika membuat wanita itu ambruk bersimbah darah dan langsung meregang nyawa. Nali yang melihat itu pun seketika panik. Ia berlari keluar rumah dengan wajah linglung. Mbak orang kerasukan lantas melemparkan kapaknya di halaman rumahnya tersebut sambil berteriak-teriak histeris. Selanjutnya pria itu menuju rumah paman dari istrinya yang bernama Umar, yang tak jauh dari TKP dengan tangan dan tubuh masih berlumuran darah. Kepada paman korban, Nali mengaku jika ia sudah membunuh istrinya sendiri dengan kapak tersebut. Sementara itu adik korban yang bernama Astuti yang juga sempat mendengar keributan dari rumah kakaknya. Saat itulah adik korban melihat Susilawati kakaknya sudah dalam keadaan tewas berlumur darah tergeletak di lantai dapur rumahnya. Selanjutnya dengan panik dan gemetar, adik korban lantas melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bantan. Tim dari Polsek Bantan dan Polres Bengkalis tak berapa lama setelahnya tiba di TKP langsung menangkap pelaku yang merupakan suami korban. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit daerah Bengkalis guna dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan 2 luka terbuka akibat senjata tajam di bagian leher korban. Dari pengakuan pelaku, ia mengatakan pada penyidik jika uang hasil dari gade HP digunakan untuk keperluan keluarga. Karena itu ia tak terima jika istrinya justru marah-marah dan memaki-maki dirinya. Hanya saja ini pengakuan atau keterangan dari si pelaku ya. Sementara apakah benar uang itu digunakan untuk keperluan keluarga atau tidak, kita tidak tahu ya. Karena korban pun sudah tak bisa memberi keterangan. Yang jelas atas perbuatannya tersebut, Nali dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Junto pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Junto pasal 338, Junto pasal 351 ayat 3 KUHP. Baik, Pak Kasat, apa motif atau alasan pelaku saat ini sudah tersangka tentunya ingin menjual atau menggadaikan handphone istrinya? Dan alasan dari pelaku yaitu terkait yang pertama masalah ekonomi, kemudian juga terkait kecemburuan. Artinya sang suami sering mendapati istri mungkin asik bermain handphone dan menduga istrinya berselingkuh, begitu? Benar, mungkin didasari atas itu karena asik bermain handphone, tidak mengurus rumah tangga, dan pada akhirnya si suami menduga istrinya ada main di belakangnya dengan pria lain. Nah, sekali lagi, dari kasus ini kita bisa mengambil pembelajaran ya. Ambil sisi baiknya saja, jangan ditiru sisi buruknya. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.